Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali kita lagi di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surat As-Sajdah di ayat 23 sampai dengan 26. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman bacaannya. Dan sebelum kita mulai, mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Wadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi mirya. Walaqad atayna Musal kitaba fala fala takum fi miryatin min liqa'i. Waja'alnahu hudan li bani Israil. Waja'alna minhum a'immatan yad'un yad'una bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yukin. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yaktalifun. Awalam dilahum kam ahlakna min qablihim. Awalam dilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakin
أملهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyyi la nabiyya ba'da. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ajaran yang dibawa oleh para rasul sebenarnya itu adalah intinya satu. Intinya adalah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Rasulnya berbeda-beda. Jadi apa yang sampai kepada Musa itu ditujukan kepada kaumnya Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu adalah turunannya Nabi Yakub. Karena Israel itu bermakna nama lain daripada Yakub, sekaligus juga bermakna perjalanan malam ketika mereka meninggalkan Mesir untuk ke Palestina. Nah, jadi ceritanya itu Datu Yusuf menjadi kepala perbendaharaan Mesir. Dia panggil keluarganya semua termasuk Yakub untuk tinggal di Mesir. Mereka bermukim di situ. Lama-lama itu mereka tertindas menjadi kelas 2, ditindas oleh Fir'aun. Akhirnya Musa lahir untuk membawa mereka kembali ke Palestina. Ya. Jadi kitab ini, Quran ini sejalan dengan Taurat. Persoalannya ada penyimpangan, sifat manusia. Jadi turun Taurat ada penyimpangan-penyimpangan. Turunlah Daud membenarkan kembali dengan Zabur. Ya. Kemudian ada lagi penyimpangan. Datang lagi Musa, Isa dengan Yahya untuk meluruskan lagi. Jadi ini sifat manusia. Yang dasarnya baik tapi kemudian ada penyimpangan. Dan ini yang merusak biasanya pemimpin agama ini. Jadi yang merusak itu biasanya pemimpin agama, yang merusak agama. Nah, kemudian datanglah Nabiullah Muhammad SAW untuk akhir zaman. Kalau dulu itu sebenarnya banyak nabi itu setelah Musa, dan banyak yang dibunuh. Jadi Israel itu turunannya memang dari dulu itu mereka bunuh, banyak yang dibunuh itu. Tapi bukan rasul, nabi. Jadi banyak nabi yang dibunuh. Ya. Kemudian datanglah Rasulullah. Kalau dulu itu karena hubungan komunikasi antara suatu negara dan negara itu masih sulit, pada kaum tertentu ada nabi-nabinya, ada rasul-rasulnya. Mungkin kita tidak tahu dia pakai di Indonesia, ada juga dulu nenek moyang kita. Begitu datang Rasulullah, khataman nabi, nabi penutup akhir zaman, semua harus merujuk kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang Yahudi yang taat, yang tahu akan kitabnya, langsung menerima. Inilah nabi yang dijanjikan, nabi akhir zaman. Salman Salman Al-Farisi itu adalah seorang yang tinggal di Persia, tapi dia baca itu Taurat itu. Dia bilang ada akan datang akhir Nabi Sulaiman di semenanjung Arabia, dan dia melakukan perjalanan itu untuk mencari itu Nabi akhir zaman. Dan dia itu dijual, Salman itu dijual itu. Ada yang bawa dia tapi dia dijual sebuah orang Yahudi. Jadi luar biasa penderitaannya itu. Sampailah di Madinah dan kemudian dibebaskan. Jadi ditebus itu. Sahabat-sahabat itu menebus dia. Akhirnya dia tidak lagi jadi budak, jadi sahabat yang sangat setia. Itu dari Persia dia. Dia baca, oh ada akhir zaman dan ciri-cirinya. Jadi pertama dia datang ke Nabi itu, dia kasih bilang ini sedekah. Nabi tolak dia. Dia bilang memang karena di dalam Taurat disebut itu, dia tidak menerima sedekah. Kemudian datang lagi, ini hadiah, diterima. Jadi rupanya sedekah dan hadiah berbeda. Nah itu, jadi itu ceritanya Salman Al-Farisi. Jadi ini kita diingatkan bahwa kelak di akhir zaman, kelak di yaumul kiamat akan dijelaskan perbedaan itu.
Ya. Memang kadang-kadang kita berbeda, tergantung dari niatnya. Ya, tapi kita di situ kita diskusi kita lalu kita jangan saling menyalahkan. Tapi kita mengatakan kita memiliki pendapat yang berbeda. Karena yang Maha Tahu hanyalah Allah. Ya. Sekira kita sharing, Pak Mail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita lagi sama-sama berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah masuk kepada surat As-Sajdah ayat 21 sampai dengan 24. Syukur alhamdulillah dan kita pula panjatkan sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi di akhir zaman dan nabi rahmatan lil alamin. Ustaz, kami ingin sedikit masuk kepada walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dia mengatakan Bani Israel, berarti ada kaum di zaman itu namanya Bani Israel. Tapi kan ada kaum juga di satu tempat lain. Ini mungkin barangkali ingin saya tanyakan sedikit. Bani Israel itu apakah semua kaum yang ada pada waktu itu termasuk Bani Israel? Pasti ada kaum di tempat-tempat lain. Biasa juga kami dengar ada yang penyembah api, penyembah apa. Apakah itu semua masuk dalam Bani Israel waktu itu? Setelah ada nabi kita, nabi terakhir Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Bagaimana status mereka itu yang kaum-kaum yang sebelumnya juga itu? Apakah dia sudah harus ikut Muhammad atau tidak? Atau bagaimana ke agama mereka sebelumnya itu? Dia berpihak kemana? Karena ada Bani Israel dan sesudah itu adalah terakhir Nabi Muhammad. Mungkin itu yang sedikit ini bagaimana pemisahannya itu dan bagaimana mungkin pengikut-pengikutnya itu apakah dia termasuk berdosa atau tidak, yang tidak ikut Muhammad atau yang dulu ada Bani Israel tetapi dia juga ada kaum di sebelahnya itu. Mungkin itu intinya Ustaz, barangkali untuk sementara saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Wahab tadi ini menarik buat saya ya, mengenai umat-umat sebelum itu ya, banyak yang melakukan pelencengan. Apakah mereka itu diterima di Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Seperti kita tahu semua bahwa kitab-kitab ini turun mulai dari Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran terakhir. Taurat, baru Zabur, baru Injil dan baru Al-Quran. Sejauh umatnya itu patuh kepada kitab-kitabnya, saya rasa itu diterima karena itu kan semua berasal dari Allah. Ya. Tetapi ternyata kitab-kitab ini banyak dilencengkan begitu ya. Mungkin itu pengaruh kepentingan dan kekuasaan juga di saat itu karena mungkin ada raja dan segala macam sehingga pelencengan-pelencengan itu terjadi. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan lagi kitabnya yang sesudah itu untuk memperbaiki. Tetapi yang namanya manusia juga biasa tidak langsung mau menerima begitu saja ya. Nah, itulah juga Al-Quran terakhir turun tidak segampang itu mereka terima. Mereka melakukan perlawanan, tapi Allah juga selalu memberikan gambaran-gambaran tentang kekuasaannya. Ya, baik itu tentang alam jagat raya ini maupun dalam diri kita sebagai manusia. Ya. Misalnya saja Allah mengatakan bahwa tidakkah manusia sadar bahwa manusia itu diciptakan dari mani, ya, nutfah. Nah, kalau kita itu sadari bahwa kita ini sebenarnya manusia ini tidak ada apa-apanya ya, kalau kita lihat secara sepintas, tapi justru Allah memperingatkan
Awalam yaral insanu anna halaknahu min nutfatin. Ya. Tidakkah manusia itu sadar bahwa dia itu diciptakan dari mani atau nutfah. Nah, jadi kalau kita mau dalami itu, pasti kita punya kesadaran bahwa ayat-ayat Allah itu benar adanya. Ya, baik yang tertulis dalam kitab maupun yang terlihat dengan mata kepala kita. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab beliau. Malah saya hanya mau, mungkin perlu Ustadz berikan penjelasan tentang Israel yang membandel sekarang selalu mau menjajah Palestina dengan Bani Israel yang banyak disebut juga dibilang Bani Israel dalam Al-Quran. Iya, surah mana itu Bang? Gitu. Jadi itu kita kan sekarang ini yang tidak banyak informasi yang valid. Itu penjelasan tentang Israel itu kan kabur. Yang mau pertahankan mati-matian termasuk didukung oleh Indonesia itu ya yang bagaimana itu Israel di sana itu yang sudah menguasai, sudah malah mau sampai kepada lebih luas lagi dia mau kuasai. Itu saja pertanyaan saya, tidak menjawab apa ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik tadi dengan penjelasan Bapak tadi ya, Pak Bakri ya, Pak Bakri bahwa ya tentang Israel yang sekarang. Ya saya juga kembali mau menanyakan apakah Bani Israel ya, karena di hampir semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa Bani Israel itu dikutuk. Maksudnya dia membunuh nabinya di semua hal yang diberitakan dalam Al-Quran ini bahwa Bani Israel itu bangsa yang buruk. Apakah ini berlaku kepada Israel yang sekarang juga? Apakah bisa berlaku secara general atau bagaimana? Karena ada juga ada stigma seperti ini. Ada perlawanan seperti ini dari mereka ya, karena sekarang ini media berkembang. Nah, ini Israel ini dia juga membela diri. Ini Yahudi, dia membela diri. Katanya begini, kalau Anda orang Islam, Anda tidak mau jangan Anda melihat Anda menyuruh kami jangan melihat Islam itu dari Osama bin Laden. Kan dulu di barat itu kan banyak orang melihat Islam itu kejam, Islam itu sadis, karena dia lihat satu orang. Dia lihat siapa? Dia lihat Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, sehingga dulu pecah 2011 itu 911 WTC. Nah, sehingga Islam dicitrakan buruk gara-gara satu orang, Osama bin Laden itu. Yang sekarang sudah meninggal ya. Ah, sesama juga katanya ini Yahudi. Sekarang ini Yahudi, mereka juga bela diri. Jangan anda lihat Yahudi hanya karena Benyamin Netanyahu. Jadi harus katanya kita adil. Dulu Anda suruh kami jangan lihat Islam teroris karena ulah Osama bin Laden. Sekarang juga kami minta sebaliknya, jangan lihat kami juga genosida, jangan lihat kami ini karena ulah satu orang. Ini Benyamin Netanyahu yang banyak orang pelesetkan Benyamin Setanyahu ya, karena saking anunya katanya. Jadi
jangan melihat satu orang sehingga kita menilai keseluruhan. Ini apakah stigma ini bisa ditentang atau seperti apa? Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.